mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan rezekinya. Sehingga kita bersempat di tempat berkah ini untuk melaksanakan ini suatu ibadah secara berjamaah. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dan akan mendapatkan amanah yaitu hari ini Selasa. Dia muda cek dunia pasal pagi istri hari ini beliau adalah pondok pesantren asli Kabupaten Jember. Poinnya itu kepada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bahidil hadi ilal bayani mayyahi rasaddi amada arbaban nuha warasama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat sehat akal dan badan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is ma syi'ta fa innaka maitun wahbub ma syi'ta fa innaka mufarrikun wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bih. Ada 3 kepastian yang pasti akan terjadi pada manusia. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is ma'sita fa innaka maitun. Silakan kalian hidup di dunia ini sesuka kalian. Mau berbuat baik silakan, mau berbuat jahat silakan, mau ibadah silakan, tidak ibadah silakan. Ibadah kita Allah tidak untung, tidak ibadah kita Allah tidak rugi. Sebab semua yang kita lakukan, mau kebaikan ataupun kejelekan, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Sekecil apapun itu kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Sekecil apapun itu kejelekan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kata Rasulullah, fa innaka maitun. Tetapi ingat, kau akan mati. Semuanya pasti akan mati. Semakin berganti hari, semakin berganti bulan, semakin berganti tahun, semakin kurang jatah hidup kita di dunia ini.
Semakin berganti hari, semakin berganti bulan, semakin berganti tahun, semakin dekat kematian akan menjemput kita. Karena pada hakikatnya kita semua ini sedang mengantri menuju kematian. Tidak tahu esok, tidak tahu bulan depan, tidak tahu tahun depan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa besok kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa bulan depan kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita masih hidup. Karena kampung halaman asli kita ini bukan dunia. Kampung halaman asli kita itu yaitu akhirat. Di dunia ini kita hanya merantau. Di dunia ini kita hanya mencari bekal. Suatu saat nanti, bila mana habis kontrak kita di dunia ini, kita akan pulang ke kampung halaman asli kita, yaitu akhirat. Berbicara tentang kematian, kematian setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang matinya melalui kecelakaan, ada yang matinya melalui penyakit, ada yang matinya sehat-sehat saja mati, ada. Begitupun ketika dicabut nyawa, setiap orang berbeda-beda. Ada yang dicabut nyawa lewat mulutnya, ada yang dicabut nyawa lewat matanya, ada yang dicabut nyawa lewat lubang-lubangnya, ada dicabut nyawa lewat kepalanya. Kalau dicabut nyawa lewat mulutnya, biasa ketika meninggalnya cengangap, sulit ditutup mulutnya, biasa ditali. Kalau dicabut nyawa lewat matanya, biasa melotot, sulit ditutup matanya. Kalau dicabut nyawa lewat lubang-lubangnya, biasa ketika sakaratul maut keluar darah dari lubang-lubangnya. Ada juga yang dicabut nyawa lewat kepalanya, merem seperti biasa. Yang dimaksud dicabut nyawa itu bukan nyawa kita langsung hilang dari badan, bukan. Tetapi menurut Imam Ali As-Sobuni dan menurut Imam Al-Ghazali, bahwa nyawa kita dipindahkan. Ada di dalam kulit, di luar daging, antara kulit dan daging. Makanya pantas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, Pak, ini perjalanan kita. Ketika kita meninggal, ketika kita dimandikan, tahu siapa yang memandikan kita, tapi kita tidak bisa bergerak karena nyawa kita ada di dalam kulit, di luar daging. Ketika dikucurkan air ke badan kita, terasa kucurannya, tapi kita tidak bisa bergerak. Ketika diurut-urut badan kita, terasa urutannya, tapi tidak bisa bergerak. Ketika diangkat, dibawa ke tengah rumah, berbaring di tengah rumah, tahu siapa yang ada di sekeliling kita, siapa yang menangis, siapa yang mengaji, tahu. Ketika mata kita ditutup pakai kapas, hidung kita disumbat pakai kapas, telinga kita disumbat pakai kapas, ditutup pakai kain kapan pertama, kain kapan kedua, dan seterusnya. Diikat di atas, diikat di tengah-tengah, diikat di bawah, nyawa dipindahkan lagi. Ada di dalam kain kapan, di luar kulit, antara kain kapan dan kulit. Makanya pantas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika si mayat sudah terbungkus pakai kain kapan, di situ si mayat menjerit-jerit. Kata si mayat yang sudah terbungkus pakai kain kapan, Ya Allah, kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Aku masih betah tinggal di dunia ini. Aku tidak mau berpisah dengan keluargaku. Aku tidak mau berpisah dengan sahabat-sahabatku. Aku tidak mau berpisah dengan tetangga-tetanggaku ya Allah. Kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Kata si mayat yang sudah terbungkus pakai kain kapan. Kata Allah, tidak bisa. Waktumu di muka bumi sudah berakhir. Proses yang selanjutnya, datang kendaraan terakhir, yaitu keranda. Ketika datang keranda,
si mayat tambah menjerit-jerit. Ya Allah, kata si mayat, kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Aku akan benar-benar ibadah kepadamu. Aku akan benar-benar bersujud kepadamu. Aku akan benar-benar mengikuti perintahmu ya Allah. Kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Kata Allah, tidak bisa. Sekarang bukan lagi waktunya penyesalan, tetapi sekarang adalah waktunya pertanggungjawaban. Proses yang selanjutnya, diangkat itu si mayat, dimasukkan ke keranda. Keranda ditutup, dibawa ke masjid, disolatkan. Ini perjalanan kita, Pak. Ternyata perjalanan kita ini masih jauh, masih panjang. Ketika selesai disolatkan, dibawa ke kuburan. Ketika dibawa ke kuburan, si mayat tambah menjerit-jerit. Kata si mayat yang mau dibawa ke kuburan, ya Allah, kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Biar walaupun 1 jam ya Allah, aku akan benar-benar bertobat kepadamu. Aku akan benar-benar menyempurnakan sujud kepadamu ya Allah. Kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Kata Allah, tidak bisa. Sekarang bukan waktunya penyesalan, tetapi sekarang adalah waktunya pertanggungjawaban. Kenapa si mayat menjerit-jerit ketika dibawa ke kuburan? Karena saking takutnya menghadapi alam kubur. Sebab tidak ada kegelapan yang paling gelap kecuali alam kubur. Tidak ada kesempitan yang paling sempit kecuali alam kubur. Tidak ada kesunyian yang paling sunyi kecuali alam kubur. Tidak lama kemudian proses yang selanjutnya, keranda sampai di kuburan. Ketika keranda sampai di kuburan, keranda dibuka. Ketika keranda dibuka, si mayat tambah menjerit-jerit melihat lubang kubur yang begitu sangat sempit. Andai kata terdengar jeritan si mayat yang mau dimasukkan ke liang lahat, jeritannya lebih keras daripada petir, saking takutnya menghadapi alam kubur. Diangkat itu si mayat, dimasukkan ke liang lahat, dibaringkan minggir. Tali di atas dibuka, pipinya ditempelkan ke tanah, pakai bantal dibulat-bulat dari tanah. Tali di kaki dibuka, kakinya ditempelkan ke tanah, pakai bantal dibulat-bulat dari tanah. Tidak lama kemudian ditutup pakai papan-papan. Sudah ditutup pakai papan-papan, tidak lama kemudian turun tanah, turun tanah, turun tanah, turun tanah. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin pengap. Tertutup tanah. Ini perjalanan kita, Bu, Pak. Sudah tertutup tanah. 7 langkah ditinggalkan oleh orang yang mengantar. Di situ dalam sebagian hadis dihidupkan kembali si mayat di dalam kubur. Wallahu alam, dihidupkan seperti semula atau bagaimana? Yang jelas dalam sebagian hadis 7 langkah ditinggalkan oleh orang yang mengantar. Di situ si mayat dihidupkan kembali. Ketika dihidupkan kembali, lihat atas tanah, lihat depan tanah, lihat belakang papan-papan, lihat baju kain kapan. Di situ si mayat tidak berdaya, yang selama ini sombong dengan ucapan, sombong dengan harta, sombong dengan jabatan. Ternyata ketika datang kematian tidak ada apa-apanya. Ternyata ketika datang kematian tidak ada apa-apanya. Yang pertama kali akan menanya kita di dalam kubur sebelum malaikat, yaitu tanah. Kata tanah, hei A, kau waktu di muka bumi kau injak-injak aku, kata tanah. Tapi aku bangga diinjak olehmu, karena diinjak untuk berbuat baik, karena diinjak untuk mengikuti perintah Allah. Maka sekarang akan kuluaskan kuburanmu lebih luas lagi, akan kuterangi kuburanmu lebih terang lagi, akan kutemani kau dalam kubur, sehingga dalam kubur seperti bulan madu kalau amalnya baik. Tetapi kalau amalnya tidak baik, hebe, kau waktu di muka bumi kau injak-injak aku, kata tanah. Diinjak-injak untuk berbuat maksiat, diinjak-injak untuk melanggar perintah Allah. Maka sekarang akan kusempitkan kuburanmu lebih sempit lagi, akan kugelapkan kuburanmu lebih gelap lagi, sehingga tulang rusuknya hancur, kepalanya hancur dihimpit.
andai kata terdengar jeritan si mayat yang disiksa di dalam kubur, jeritannya itu lebih keras daripada petir, Pak. Apa kita mau cari? Ujung-ujungnya juga di dunia ini ujungnya adalah mati. Sebentar sekali di dunia ini, Pak. Umaru ummati, kata Rasulullah, ma baina sitina wa sabaina wa akluhum ma yajuru dalik, kata Rasulullah. Umur umatku 60 sampai 70 tahun, dan itu pun sedikit yang sampai padanya, kata Rasulullah. Jadi umurnya umat Nabi itu 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali orang yang lebih dari 70 tahun, kata Rasulullah. Saking sebentarnya di dunia ini. Tetapi ingat, walaupun sebentar di dunia ini, tetapi yang sebentar ini akan menjadi penentu di akhirat sana. Yang sebentar ini. Makanya apalagi mau dicari di dunia ini kalau bukan untuk berbuat baik, Pak. Berapa tahun kita nanti di dalam kubur? Tergantung bagaimana terjadinya kiamat. Kalau kiamatnya 500 tahun lagi berarti menunggu dalam kubur 500 tahun. Kalau kiamatnya 1000 tahun lagi berarti dalam kubur menunggu 1000 tahun. Kalau sudah terjadi kiamat, maka akan dibangkitkan menuju alam berikutnya. Alam apa itu? Tiada lain adalah alam mahsyar. Di mana ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur menuju alam mahsyar, di sana manusia berbeda-beda. Ada yang bangkit dari kubur tidak ada kaki dua-duanya. Ada yang bangkit dari kubur wajahnya seperti binatang. Ada yang bangkit dari kubur wajahnya bercahaya. Tergantung bagaimana amal-amalannya. Yang bangkit dari kubur tidak ada kaki dua-duanya, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku tidak ada kaki dua-duanya? Padahal waktu di muka bumi aku ada kaki dua-duanya. Kata Allah, ya Ahmad, hei anak gila, masih ingat kau waktu di muka bumi, kau pernah menggores hati orang tuamu, kau pernah menyakiti orang tuamu, kau belum minta maaf kepada orang tuamu sampai akhir hayatnya. Maka orang yang durhaka, anak yang durhaka terhadap orang tua, maka nanti bangkit dari kubur tidak ada kaki dua-duanya. Sedangkan kata Rasulullah, ridallah ridho fi waliden, suhtullah suhtu fi waliden. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Walaupun sholat kita beribu-ribu rakaat, istighfar kita beribu-ribu kali, sodakoh kita beribu-ribu juta, sedikit saja menggores hati orang tua kita, jangan harap surga jadi milik kita, Pak. Sebab diantara orang yang berjasa di dunia ini, diantaranya adalah orang tua kita. Melahirkan kita, nyawa taruhannya. Sudah lahir, dirawat, dijaga. Biarna mamah tidak makan, yang penting kau makan. Biarna bapak tidak makan, yang penting kau makan. Biar bapak capek, biar mamah capek, yang penting kau bisa jadi anak baik, yang penting kau jadi anak soleh dan soleha. Lihat perjuangan orang tua. Makanya siksaan bagi anak yang durhaka terhadap orang tua itu, siksaannya double. Di dunia akan dikasih, di akhirat akan dikasih. Orang yang durhaka terhadap orang tua, sebelum meninggalnya hidupnya akan disengsarakan dulu, dan ketika meninggalnya akan dihinakan. Ketika meninggalnya mati di atas tainya, mati di atas air kencingnya, dihinakan oleh Allah. Orang yang durhaka terhadap orang tua. Makanya yang masih ada orang tuanya, jaga orang tuanya, hormati orang tuanya, rawat orang tuanya. Karena orang tua satu, anak 10, orang tua yang satu masih bisa mengurus anaknya yang 10. Tapi anak yang 10 belum tentu bisa mengurus orang tuanya yang satu. Banyak anaknya kaya, orang tuanya sengsara. Banyak anaknya senang-senang di luar sana, orang tuanya kelaparan. Banyak anaknya kaya, orang tuanya disimpan di panti jompo. Banyak. Jangan harap bisa bertemu dengan surganya Allah orang yang menyakiti hati orang tuanya. Ada juga yang bangkit dari kubur itu wajahnya seperti binatang. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang banyak memakan barang-barang haram di dunianya. Orang yang banyak memakan barang haram di dunia, tunggu-tunggu bangkit dari kubur wajahnya seperti binatang. Ada juga yang bangkit dari kubur wajahnya bercahaya, tergantung bagaimana amal-amalannya.
di mana alam mahsyar itu dataran yang sangat luas, matahari begitu sangat dekat. Mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad dikumpulkan di alam mahsyar. Saking panasnya alam mahsyar, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai dada, ada yang keringatnya sampai leher, ada yang tenggelam di keringatnya, ada juga yang mendapat teduh-teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun kita di alam mahsyar? 1000 tahun. Tetapi bagi orang yang amalnya baik, terasa 1 hari. Sudah di alam mahsyar, nanti masuk ke alam dulmatun. Berapa tahun di alam dulmatun? 1000 tahun. Sudah di alam dulmatun, masuk lagi ke alam mizan. Di alam mizan berapa tahun? Tergantung. Ada orang di alam mizan mempertanggungjawabkan umurnya saja, ada sampai 70 tahun belum selesai mempertanggungjawabkan umurnya. Bahkan ada yang 500 tahun mempertanggungjawabkan umurnya belum selesai di alam mahsyar. Tetapi yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban di alam mizan, awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban di akhirat sana adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut tidak baik. Ada dosa yang mana dosa itu lebih besar daripada dosa zina. Kalau ada orang berzina di suatu kampung, di suatu desa, di suatu tempat, maka dosa sialnya kebagian 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke sebelah kanan, 40 rumah ke sebelah kiri. Dosa sialnya kebagian. Tetapi ada dosa yang lebih besar daripada zina. Apa itu? Meninggalkan sholat secara sengaja. Man taroka sholatan muta'ammidan faqad kafaro jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka orang itu kufur nyata. Orang yang berzina tidak disebut orang kufur, tetapi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja disebut orang kufur. Makanya dalam sebagian hadis dikatakan, 1 kali meninggalkan sholat subuh sama dengan menabung siksaan 60 tahun di neraka. Kalau 2 kali tidak sholat subuh, kalau 3 kali tidak sholat subuh, kalau 4 kali, 5 kali tidak sholat subuh, berapa ratus tahun kita menabung siksaan di neraka baru sholat subuh. Bagaimana dengan sholat zuhur? Bagaimana dengan sholat asar? Bagaimana dengan sholat maghrib? Bagaimana dengan sholat isya? Makanya jaga sholat kita, jaga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fid dunya jannah, man lam yadkhuluha lam yadkhulul jannah akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak bertemu dengan surganya dunia, maka dia tidak akan bertemu dengan surganya akhirat. Apa surganya dunia? Surganya dunia bukan banyak uang. Banyak orang yang banyak uangnya tapi dikejar-kejar oleh polisi. Surganya dunia bukan rumah mewah. Banyak orang yang rumahnya mewah tapi hidupnya tidak tenang. Apa surganya dunia? Surganya dunia tiada lain adalah bertemunya dengan kenikmatan ibadah. Bertemu dengan kenikmatan ibadah. Ketika sholat Allahu Akbar, merasakan nikmatnya ketika mengangkat tangan Allahu Akbar. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, nikmat tidak ketika sholat? Nikmat tidak? Alhamdulillah. Kalau ada orang tidak merasakan nikmatnya sholat Allahu Akbar, tidak ada rasa nikmatnya. Ketika ruku tidak ada rasa nikmatnya, ketika sujud tidak ada rasa nikmatnya, berarti ada penghalang di hatinya yang harus dibersihkan. Ada penghalang di dirinya yang harus dibersihkan. Apa penghalangnya sehingga kita tidak merasakan nikmat ketika ibadah, tidak merasakan nikmat ketika ngaji Quran, tidak merasakan nikmat ketika membaca istighfar, tidak merasakan nikmat ketika sholat? Apa penghalangnya? Penghalang yang pertama adalah karena kita jarang mengoreksi sholat kita. Kita jarang mengoreksi ibadah kita. Yang dikoreksi hanya urusan dunia, urusan dunia, urusan dunia, urusan dunia, urusan dunia. Kalau kebunnya rusak, diperbaiki. Kalau sawahnya rusak, diperbaiki. Kalau bisnisnya hancur, diperbaiki. Kalau usahanya bangkrut, diperbaiki. Tetapi ketika sholatnya tidak benar, tidak pernah diperbaiki.
Yang diperbaiki hanya urusan dunia, urusan dunia, urusan dunia, urusan dunia. Jarang orang yang datang ke Pak Ustaz, datang ke Pak Imam untuk memperbaiki sholatnya. Pak Imam, minta tolong, coba betul atau tidak gerakan sholat saya, betul atau tidak bacaan sholat saya, syarat dan rukunnya sudah benar atau tidak. Pernahkah ibu dan bapak datang ke Pak Imam untuk memperbaiki sholat? Pernah tidak? Pernah tidak datang ke Pak Imam untuk memperbaiki sholat? Jarang. Yang datang hanya untuk minta doa supaya lancar usahanya, supaya lancar bisnisnya, supaya bagus panennya. Nah, jarang orang memperbaiki sholat. Aneh. Sama seperti ibu-ibu. Ibu-ibu di sana, kalau mukanya berjerawat dicari obatnya. Kalau mukanya hitam dicari pemutih supaya putih. Dicari. Sebelum tidur dibersihkan pakai ini tahu. Tetapi ketika sholatnya tidak khusyuk, tidak pernah dicari ilmunya, tidak pernah dicari. Padahal ini kulit dan daging hanya jadi santapan cacing-cacing nanti dalam kubur. Sholat yang akan menolong kita tidak pernah kita perbaiki betul-betul, tidak pernah kita perbaiki sholat kita. Padahal yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban di akhirat sana adalah sholat. Yang akan diminta pertanggungjawaban, ingat sholat. Makanya jaga sholat kita, jaga sholat kita. Kalau kita selamat di alam mijan, maka akan masuk alam surga. Kalau tidak selamat di alam mijan, maka akan masuk alam neraka. Alam surga abadi, alam neraka ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Yang abadi adalah orang-orang yang tidak ada keimanan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak abadi adalah orang-orang yang ada keimanan kepada Allah tetapi masih ada dosanya atau banyak dosanya. Sebelum masuk surganya Allah dibersihkan dulu lewat siksaan. Sama seperti baju kotor. Baju kotor itu tidak langsung masuk lemari. Kalau kotornya bandel direndam dulu. Kalau sudah direndam diangkat, disikat-sikat. Sudah disikat-sikat dipukul-pukul, dibilas. Sudah itu dibilas, sudah dibilas dijemur. Sudah dijemur karena masih kusut, disetrika dulu. Sudah disetrika dilipat-lipat. Sudah rapi baru masuk lemari. Nah begitupun kita yang ada dosanya, yang banyak dosanya, sebelum masuk surganya Allah dibersihkan dulu lewat siksaan. Kata Rasulullah SAW, siksaan neraka yang paling ringan yaitu dipakaikan sandal dari neraka. Kaki baru nempel, kepala sudah mendidih. Itu siksaan neraka yang paling ringan. Ada lagi siksaan neraka yang paling ringan, yaitu diminumkan air timah dan air nanah yang begitu sangat sempit, baru terhirup asapnya, urat-urat sudah putus. Itu siksa neraka yang paling ringan. Makanya kenapa kita tidak bisa bertemu dengan nikmatnya ibadah? Karena kita jarang mengoreksi ibadah kita. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa bertemu dengan nikmat ibadah, belum bisa bertemu dengan nikmatnya ibadah? Karena hati kita masih kotor, masih banyak penyakit-penyakit hati. Ujub, riya, takabur, sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala darratin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong. Mau sombong dengan apapun, mau sombong dengan harta, mau sombong dengan jabatan, mau sombong dengan keilmuan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Apa sih mau kita sombongkan? Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Ilmu titipan dari Allah, harta titipan dari Allah, jabatan titipan dari Allah, yang mana akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat sana. Makanya bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ujub, riya, takabur, sombong. Tanda-tanda orang sudah bagus hatinya. Apa tanda-tandanya orang bagus hatinya? Yang pertama adalah tanda-tanda orang bagus hatinya, dia selalu mendoakan tetangganya. Ketika selesai sholat, ya Allah, mudahkanlah urusan tetanggaku, ya Allah. Lancarkanlah rizkinya tetanggaku, ya Allah. Lancarkanlah usahanya tetanggaku, ya Allah. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sering mendoakan tetangganya begitu? Sering tidak? Padahal kata Sayyidina Ali, kalau doa kita mau cepat dikabul oleh Allah, doakan dulu orang lain, baru doakan diri kita. Doakan dulu tetangga kita, doakan dulu saudara kita, baru doakan diri kita. Maka insya Allah doa itu cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tanda-tanda orang yang baik hatinya itu, dia tidak membeda-bedakan makhluknya Allah. Tidak membeda-bedakan makhluknya Allah. Karena sekarang banyak orang membeda-bedakan makhluknya Allah. Kalau sama orang kaya, bicaranya sopan, Kalau sama orang miskin bicara, "Hoi, kemana kau?" Iya. Kalau sama orang kaya, kalau ada orang kaya sakit sudah banyak yang menjenguk. Kalau orang miskin sakit tidak ada yang menjenguk. Tidak ada yang menjenguk. Orang kaya baru sakit gigi sudah banyak menjenguk. Orang miskin sakaratul maut tidak ada yang menjenguk, Pak. Membeda-bedakan makhluknya Allah. Kenapa kita harus membeda-bedakan makhluknya Allah? Orang kaya makhluk Allah, orang miskin makhluk Allah, pejabat makhluk Allah, rakyat makhluk Allah, semuanya makhluk Allah. Hargai semuanya, hormati semuanya. Tanda-tanda orang baik hatinya tidak membeda-bedakan makhluknya Allah. Semuanya dihargai, semuanya dihormati. Biasa kita itu beda-bedakan. Bu, ibu-ibu yang di belakang ibu, kalau ada acara pesta, yang satu orang kaya, yang satu orang miskin, mana didatangi ibu? Mana didatangi ibu? Hah? Mana didatangi bapak? Bohong. Bohong. Toh, kalau ada tamu orang kaya dan orang miskin, mana yang dikasih keluar kue? Pak, mana kira-kira? Kalau ada tamu orang kaya tidak ada kue di rumah, beli sana beli sini. Kalau ada tamu orang miskin, kasih saja air gelas, kasih air gelas. Nah, membeda-bedakan makhluknya Allah. Kalau ada orang masih membeda-bedakan makhluknya Allah, berarti hatinya belum bagus. Hatinya belum bagus, Pak. Dan di antara tanda-tanda orang baik hatinya adalah orang yang selalu merasa dirinya tidak ada apa-apanya, yang merasa bahwa ada yang ada pada dirinya semuanya hanyalah titipan dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tandanya orang yang baik hatinya adalah dia selalu apapun yang dimiliki dia tidak merasa memiliki, tetapi merasa dititipi. Maka oleh sebab itu, selagi kita masih punya umur, perbaiki hati kita, perbaiki hati kita. Yang selanjutnya, kenapa kita tidak bisa bertemu dengan kenikmatan ibadah? Karena kita selalu putus-putus hubungan kita dengan Allah. Selalu putus-putus hubungan kita dengan Allah. Makanya kalau supaya kita sadar, selalu sadar, jangan putuskan hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Selalu berzikir di setiap detik, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, ketika jalan, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang menjelek-jelekan orang lain? Karena terputus hubungannya dengan Allah. Kenapa dia berbuat maksiat? Karena terputus hubungannya dengan Allah. Kenapa dia memfitnah orang lain? Karena terputus hubungannya dengan Allah. Kenapa dia mencuri? Karena terputus hubungannya dengan Allah. Makanya supaya tidak terputus, jangan putuskan hubungan. Cara selalu berzikir. Andai kata tadi bapak dan ibu dari rumah berangkat ke sini, setiap langkahnya astagfirullahaladzim, 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 maka dari rumah ke sini menjadi penghapus dosa. Ketika naik motor dari rumah ke sini, astagfirullahaladzim, 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 maka dari rumah ke sini jadi penghapus dosa. Pulang dari sini, pulang naik motor atau naik mobil, astagfirullahaladzim, 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 sampai di rumah jadi penghapus dosa. Ketika duduk, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Makanya para ulama dulu ada yang mengajarkan zikir yang paling bagus itu adalah zikir napas. Maksudnya apa zikir napas? Ketika menghirup napas, Allah. Ketika mengeluarkan napas, Muhammad, Allah, Muhammad, Allah, Muhammad, Allah, Muhammad, Allah, Muhammad. Zikir yang paling bagus adalah zikir napas, karena dia terputus kalau sudah tidak bernapas, baru terputus tidak berzikir. Itu makanya dilatih orang itu sebelum tidur, dilatih memang sebelum tidur sambil menunggu mata tertutup menghirup napas dalam hati, Allah, Muhammad, Allah, Muhammad, Allah, Muhammad. Wah, kalau sudah dilatih seperti itu, maka tidak akan terputus hubungan dengan Allah. Kalau tidak terputus hubungan dengan Allah, maka Allah akan selalu membimbing kita. Man aropa nafsah faqad aropa Adam, wa man aropa Adam faqad aropa Muhammad, wa man aropa Muhammad faqad aropa Rabbah.
Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Adam. Barang siapa yang mengenal Adam, maka akan mengenal Muhammad. Barang siapa yang mengenal Muhammad, maka akan mengenal Tuhannya, yaitu Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan bertemu dengan kenikmatan ibadah. Barang siapa yang bertemu dengan kenikmatan ibadah, maka dia akan bertemu dengan kematian yang indah. Barang siapa yang bertemu dengan kematian yang indah, maka dia akan bertemu dengan jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbaikilah hati kita, perbaikilah yang menghalangi kita, kenapa kita tidak bisa bertemu dengan nikmat ibadah. Dan yang selanjutnya, kenapa kita tidak bisa bertemu dengan nikmat ibadah? Karena terlalu banyak dosa. Kulu bani Adam khotoun wa khairu khotoina at-tawabuna. Setiap anak cucu Adam pasti mempunyai kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang mempunyai kesalahan dan dosa adalah orang-orang yang cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Kalau kita tidak luput dari dosa dan kesalahan, makanya perbanyak tobat. Perbanyak tobat. Tobat itu ada dua. Ada tobat dari dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan Allah. Ada tobat dari dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan manusia. Kalau tobat dari dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan Allah, syarat tobatnya ada 3. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, tidak akan mengulangi lagi dosa. Yang ketiga, berjanji kepada Allah tidak akan melakukan lagi itu dosa. Kalau 3 syarat itu terpenuhi, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, walaupun sebesar gunung, walaupun sebanyak air di lautan, Allah akan ampuni kalau 3 syarat itu terpenuhi. Tetapi dosa yang berhubungan dengan manusia, syarat tobatnya ada 4. Dari yang 3 tadi ditambah 1. Apa itu yang 1? Al-baro'ah, minta maaf. Kalau kita pernah menjelek-jelekan tetangga kita, lalu bertobat kepada Allah, ya Allah, telah ku jelek-jelekan tetanggaku, telah ku fitnah tetanggaku, telah ku ambil haknya tetanggaku, ya Allah, minta ampun ya Allah. Kata Allah, tidak akan dulu keterima tobatmu sebelum kau minta maaf kepada orang yang pernah kau jelek-jelekan, yang pernah kau ambil haknya, yang pernah kau fitnah. Minta maaf. Makanya susah sekali tobat yang berhubungan dengan manusia, harus minta maaf. Ada seorang ulama yang kebiasaannya itu hanya ke masjid, sholat berjamaah, ngaji Quran, sholat sunnah, terus itu saja. Tapi satu kesalahannya. Apa kesalahannya? Ketika dia mau pergi ke masjid, lewat ke depan rumahnya orang, mematahkan tangkai bunga pagarnya orang, dipakai untuk tusuk gigi, tidak minta halal kepada orang yang punya bunga pagar itu, tidak minta ridho kepada orang yang punya pagar itu. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Dia singgah dulu di neraka selama 100 tahun. Hanya gara-gara mematahkan tangkai bunganya orang, tangkai bunga pagarnya dipakai untuk tusuk gigi, tidak minta halal, tidak minta ridho, hanya gara-gara itu singgah dulu di neraka selama 100 tahun. Maka oleh sebab itu, kita sebagai tetangga yang baik, sebagai saudara yang baik, maafkanlah dosa tetangga kita, maafkanlah dosa saudara kita. Walaupun tetangga kita tidak minta maaf, walaupun saudara kita tidak minta maaf, maafkanlah. Kedengaran sih Pak? Bisa. Ya, walaupun tetangga kita tidak minta maaf, walaupun saudara kita tidak minta maaf, maafkanlah. Karena kebiasaan orang soleh itu memaafkan dosa tetangganya, memaafkan dosa saudaranya. Sebelum tidur orang-orang soleh itu selalu berdoa begini, ya Allah, saya mau tidur ya Allah. Kalau ada orang pernah memfitnah saya, ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kalau ada orang pernah menjelek-jelekan saya, ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kalau ada orang pernah mengambil hak saya, ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak di sini suka berdoa seperti itu? Suka tidak Ibu? Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu bapak-bapak di sini, ibu-ibu bapak-bapak soleh dan solehah. Karena ketika kita berdoa seperti tadi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man taba walam yardo khosomaa falaisa bitaibin. Barang siapa yang bertobat kepada Allah
tapi tidak mau memaafkan dosa tetangganya, tapi tidak mau memaafkan dosa saudaranya, maka orang itu tidak termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang satu hari baku bombe dengan tetangganya, Allah masih ampuni. Kalau ada orang tidak baku omong dengan tetangganya, baku bombe dengan tetangganya 2 hari, Allah masih ampuni. Kalau ada orang masih baku bombe, tidak baku omong dengan tetangganya 3 hari, Allah masih ampuni. Kalau ada orang lebih dari 3 hari tidak baku omong, baku bombe dengan tetangganya, dengan saudaranya, maka setiap gerak geriknya ditulis oleh malaikat dosa, 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 dosa. Makanya maafkanlah dosa tetangga kita. Bu, mau memaafkan dosa tetangga ibu, mau tidak? Bu, mau memaafkan dosa saudara ibu? Mau memaafkan dosa suami ibu? Kalau suami ibu nikah lagi dimaafkan? Hah? Mau dimaafkan, Bu? Nah, makanya maafkanlah. Orang-orang dulu tobat itu bukan hanya seperti itu. Ketika mau potong kuku, ketika mau potong rambut, tobat dulu. Ketika mau potong kuku, sholat tobat dulu. Sudah sholat tobat, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya mau potong kuku, ya Allah. Jangan sampai kuku yang kupotong ini membawa dosa, ya Allah. Belum ditobati, ya Allah. Ampuni dosaku, ya Allah. Baru potong kuku. Sebelum potong rambut, sholat tobat dulu, baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya mau potong rambut, ya Allah. Jangan sampai rambut yang kupotong itu membawa dosa yang belum ditobati, ya Allah. Ampuni dosanya, ya Allah, ampuni dosanya. Baru dipotong. Begitu tidak ibu dan bapak? Ibu sebelum potong kuku tobat dulu. Bapak sebelum potong rambut tobat dulu. Hah? Tuh, karena jangan sampai ini rambut, ini kuku pernah dibawa magosip, pernah dibawa menjelek-jelekan orang, pernah dibawa maksiat, ketika dipotong membawa dosa yang belum ditobati, ketika dipotong membawa dosa yang belum ditobati, dia akan minta pertanggungjawaban di akhirat sana, Pak. Saking hati-hatinya ulama dulu, kira-kira kita hal-hal yang terkecil seperti itu saja dulu perbaiki. Ketika mau potong rambut, tobat dulu, Pak. Sebelum potong kuku, tobat dulu. Karena jangan sampai kuku yang dipotong itu membawa dosa yang belum ditobati. Jangan sampai rambut yang kita potong itu membawa dosa yang kita belum tobati, Pak. Nah, tapi biasanya orang itu ketika pengajian disadar, Pak. Ketika selesai pengajian tidak sadar lagi. Banyak orang sadar 1 hari, gila 1 bulan, Pak. Sadar 1 bulan, gila 1 minggu. Ketika bulan puasa, sadar. Malam bangun tahajud, ngaji Quran, Pak, sholat berjamaah. Selesai bulan puasa, selesai juga sholat berjamaahnya, selesai juga ngaji Qurannya. Tidak nanti ketemu bulan puasa baru sadar lagi. Banyak orang yang seperti itu, sadar 1 bulan, gila 1 tahun, Pak. Kenapa? Karena dia hanya menunggu dinasehati orang, karena dia menunggu diarahkan orang. Padahal kalau kita mau selalu sadar, nasihati diri kita sendiri oleh diri kita sendiri, marahi diri kita sendiri oleh diri kita sendiri. Makanya kali-kali, Pak, ketika sendirian, coba bercermin di depan cermin, Bu, Pak. Di depan cermin bercermin, lalu tanya diri kita, "Hei badan, kapan kamu sadar, hei badan? Kapan kamu sadar, hei? Tuh, keranda sudah memanggil-manggilmu. Tuh, tanah sudah memanggil-manggilmu. Sadar, hei badan, sadar. Lihat kulitmu sudah mulai berkeriput. Lihat matamu sudah mulai kurang melihat. Lihat pendengaranmu sudah mulai kurang mendengar. Lihat kekuatan badanmu sudah mulai tidak kuat, hei. Sadar, hei badan. Kenapa semakin tua semakin menjadi-jadi? Kenapa semakin tua semakin malas? Sadar, hei badan. Sampai di mana ibadahmu? Andai kata besok atau bulan depan atau tahun depan kau bertemu dengan kematian, apa yang kau sudah siapkan? Sampai di mana tahajudmu? Sampai di mana duhamu? Sampai di mana tobatmu? Sampai di mana istighfarmu? Sadar, hei badan. Sadar. Tanya diri kita. Oh, pembiasan, Pak. Baru 1 dibahas, yaitu yang kepastian itu adalah kita di dunia ini pasti akan mati. 2 lagi, insya Allah kalau panjang umur kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.